Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS open lagi, STS diskusi dan rekomendasi di bulan November, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 November, tapi teman-teman bisa langsung join sekarang. Nah, kalau teman-teman join sekarang saat video ini ditayangkan, teman-teman akan langsung dapat bonus ya, perkiraan dividen saham bursa 2025 ada 287 ya udah kita update, teman-teman langsung download aja. Saya langsung undang teman-teman langsung download sekarang juga setelah teman-teman itu join. Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini. Ya, kita intip STS yang masih jalan saat ini. Nah, kita ada menu Rekom Swing dan Rekom ODT ya guys ya. Untuk kemarin di tanggal 17 nih, karena video ini diambil tanggal 18. Nah, teman-teman lihat nih, MNCN kemarin TP Swing 1, energi cuan lumayan guys. AIMS cuan lumayan juga. Nah, ada di sini ada gula ya, ada Sido, film, BRPT, di sini ada cuan lagi bank ya, LPPF, Nice dan lain-lain guys ya. Kemarin kita cuan itu sekitaran 14 saham. Nah, langsung cat saya aja ya, jangan lama-lama atau lihat video di atas untuk mengetahui secara detail guys ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Sebelum Mas Bro, kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas saham-saham yang dijual atau yang dibeli asing hari ini dan seminggu ke belakang teman-teman ya. Biasa hari Jumat kita bikin video seperti ini teman-teman, biar kita tahu nih saham-saham apa yang dijual dan dibeli asing seminggu ke belakang seperti itu guys. Dan ini memang market kita lagi nggak baik-baik aja teman-teman ya. Jadi ini di sini kalau kita lihat teman-teman, itu dari tanggal 18 malah nih kalau LQ45 ya, itu merah terus loh. Merah terus nih. Ini kan merah juga nih. Ini hijau tipis lah ya. Ini juga merah nih. Ini candlenya hijau tapi merah ini sebenarnya. Luar biasa. Jadi istilahnya kalau teman-teman nyimpen saham blue chip ya, mungkin yang belinya itu di tanggal 21, 22, bisa dipastikan floating loss kayak gitu guys ya, karena memang LQ45 emang drop. Nah, jadi istilahnya ya sabarin dulu aja, karena ya tetap aja kalau walaupun turun kan bentuk gelombang ya. Ini aja bentuk gelombang guys tuh ya kan. Ini turun gelombang naik kan, ini turun gelombang naik, ini turun gelombangnya naik, ini turun juga ada gelombang naik, ini turun ini ada gelombang naik juga. Jadi istilahnya jangan mikir untuk cut loss lah kalau teman-teman tuh punya saham yang bagus gitu ya, yang bagi dividen kayak gitu ya. Jangan mikir untuk cut loss dalam kondisi sekarang. Nanti kalau teman-teman tuh cut loss, nanti nyesel guys. Seriously, nyesel kan kalau cut loss di saat kondisi sekarang. Terus cut lossnya di saat apa? Ya saat udah naik lah marketnya, udah hijau-hijau gitu ya, baru cut loss. Atau mungkin nggak cut loss, malah jadi profit. Kayak gitu guys ya. Oke ya, kita lihat ya saham yang dibeli asing hari ini. Nah, ini adalah 25-an saham ya yang hari ini tuh top net buy asing. Sebenarnya hari ini masih net sell asing ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini ya mayoritas masih merah lah. Jadi saham yang dibeli asing pun mayoritas masih merah. Yang paling tinggi itu Smile ya. Smile ini dibeli asing tapi sedikit ya, dia saham gorengan gitu guys. Jadi kalau kita lihat dari Antam ke atas itu merah guys. Istilahnya mayoritas saham yang dibeli asing itu merah. Istilahnya wajar lah seperti itu. Kalau kita lihat Astra, nah ini Astra tuh merah ya, dibeli asing 45 miliar, sahamnya merah 0,49% gitu guys ya untuk Astra. Terus Mapa ini juga merah nih, INDF, nah ini udah merah guys, padahal asingnya masih beli. Nah INDF tuh udah di atas banget ya INDF ya, jadi saya nggak berani sih untuk INDF itu, walaupun profitnya bagus gitu ya, saya nggak berani untuk INDF ini, udah di pucuk. Kalau kita lihat di sini gelombangnya kalau INDF tuh udah di atas. Jadi kapan nih masuk INDF ya? Kalau turun lagi lah ke 6.500, nah itu baru mulai entry. Oke guys, kalau saya sih biasanya seperti itu. Dan saya sering kan bahas INDF kan. Kalau lagi di bawah gitu, kalau udah di atas ya enggak. Nah terus Excel nih guys ya, nih Excel ini menarik kalau menurut saya teman-teman. Ya, Excel ini menarik, harganya juga baru 2250. Lihat Excel, sehingga masuk terus ya si Excel ini sepertinya. Ya di sini. Menarik Excel teman-teman. Saat IHSG-nya drop juga dia nggak terlalu drop, jadi teman-teman bisa beli lah. Ini stabil kalau Excel nih guys. Nah, dapatlah 2-3% tuh dapat. Kalau target saya sih mungkin ya, kalau mungkin di minggu ini, minggu depan atau minggu depannya lagi lah, 2 minggu ke depan tuh harusnya bisa lah ke 2350 untuk si Excel teman-teman. Nah, terus aman ini saya jarang ngelirik ya. Terus Bumi ini saya juga jarang ngelirik. Nah Goto kita lihat di sini teman-teman, asingnya net P ya. Di closing di 68, kita lihat Goto guys. Gojek, Tokopedia. Nah, Goto ini ya kalau menurut saya sih menarik, tapi sebenarnya Goto ini menariknya kalau udah di harga 60 kurus.
Nah, misalnya di harga 61, 60, 61. Nah, itu menarik, teman-teman. Kalau di harga yang sekarang ya masih oke gitu, masih di 60 gitu. Masih oke untuk si Goto ini sebenarnya. Tapi alangkah baiknya teman-teman dapat di 60, 61. Oke ya, terus lanjut yaitu ini BNI. Wow, BNI teman-teman. Nah, BNI ini dibeli asing ya. Saat Big Bang yang lain nggak ada ya. Big Bang nggak ada, cuman BNI doang yang dibeli asing, teman-teman. Di sini apa namanya? Tapi dia minus ya untuk si BNI. Nah, coba kita lihat saham yang dijual asing, teman-teman ya. Ini udah 5 menit. Nah, kita lihat saham yang dijual asing. Nah, ini lebih merah lagi. Yang dibeli aja merah, apalagi yang dijual gitu guys. Jadi kalau market lagi parah tuh kayak gitu. Yang dibeli asing pun sahamnya merah, apalagi yang dijual asing lebih merah lagi begitu. Lihat aja di sini merah semua ya, hijau cuman MAPI. Terus BRMS sama film apaan kali minus plusnya cuma 0,32. Yang lain abang kabeh kobong guys. Lihat aja di sini ya, Cepin nih gila sih, kobong 6% anjay. Emang Cepin ini kalau misalnya harganya udah 5 ribuan, 5.200 itu jangan dimasukin guys. Emang ya untuk si Cepin nih guys. Ini nah ini jangan. Nah, kalau udah di sini, nah di atas 5.000 lah. Di 5.200 ke atas lah itu Cepin kalau menurut saya jangan dibeli. Nah, terus masuknya lagi Cepin mana? Tunggu dikit lagi di sini teman-teman. Nah, kalau udah ke 46-an lah, 4.600, nah teman-teman bisa lah di swing. Nah, tunggu turun lagi dikit, Cepin ya guys ya, sabar aja. Nanti asingnya masuk lagi tuh kalau udah 4.600-an. Lihat aja ya nanti ya. Ini Cepin ini cuman buat di trading doang kayaknya. Nah, kalau BRI kemarin sempat net B ya asingnya, terus dia naik, tapi sekarang merah lagi. Nah, Telkom ini juga net sell ya hari ini masih ya. 74 miliar untuk si Telkom. Ya, masih wait and see teman-teman, walaupun saya udah minus. BMR ini Petro, ini saham-saham yang bagus ya. BRI, Telkom dan Mandiri itu kan saham-saham bagus ya. Ini asingnya ngejual teman-teman. Jadi istilahnya IHSG-nya merah, itu wajar. Inilah saham-saham yang dijual asing hari ini rata-rata hampir semua saham yang bagus teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya floating loss nih di saham yang bagus, ya memang seperti itu untuk minggu-minggu ini teman-teman. Nah, kita lihat dari hari Senin guys ya. Ini yang dijual dari hari Senin ya. Saham yang dijual asing dari hari Senin ya. Jadi udah seminggu teman-teman, Big Bang masih jadi utama ya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, hanya BNI doang nih dari keempat bank yang hari ini udah mulai net buy. Kalau teman-teman lihat di sini ya, BNI ini hari ini udah net buy. Bank yang lain nggak ada ya. Jadi BBN ini net pay hari ini ya. BBN ini dari seminggu itu net sell, tapi hari ini udah mulai net pay. Jadi saya kira untuk BN ini mungkin akan rebound duluan. BN ini mungkin akan rebound duluan teman-teman daripada bank yang lain ya, karena udah mulai di net pay. Dan di sini juga menarik ya, mentok di EMA 200, mungkin kita bisa pantau lah untuk bank BNI besok teman-teman, hari Senin. Nah, terus BCA, Mandiri, BRI masih net sell, jadi tinggalin dulu ya, hari juga masih net sell. Telkomnya juga masih net sell ya. Telkom net sell-nya 200 miliar, sebenarnya nggak terlalu banyak loh. Asingnya ngejual Telkom loh. Nggak terlalu banyak. Dia tapi turun terus ya, turunnya tapi tipis-tipis kok Telkom. Nah, tunggu aja Telkom guys ya. Tunggu aja untuk si Telkom mantul gitu ya. Semoga aja besok hari Senin mantul lah. Jadi kalau mantul tuh kayak gini nih bentuknya teman-teman. Ini kan turun juga nih. Ini mirip-mirip ya candle-nya waktu di bulan Juli, teman-teman. Di bulan Juli Telkom juga sama ya, turun gitu ya. Nah, terus ini turun. Nah, ini kan sama nih, ini hijau di sini ya. Nah, di hijau di tanggal 31 Juli lihat di sini hijau, dan di sini hijau toh. Nah, terus masih turun 2 hari ya. Ini 3 hari nih. Ya, 2 hari sama candle-nya seperti ini. Nah, kalau misalnya besok bentuk candle seperti ini, kayak gini ya, inverted hammer. Nah, inverted hammer terus asingnya net buy Senin. Nah, teman-teman bisa beli atau FVG down. Tapi kalau belum bentuk kayak gitu, terus belum bentuk inverted hammer atau doji seperti itu ya, dan asingnya belum masuk ya, mending nanti dulu kalau mau FVG down teman-teman ya, jangan rusak-rusuk. Walaupun Telkom ini saham yang bagus, ya tetap aja kita harus pakai plan juga. Kalau misalnya teman-teman udah terlanjur beli kemarin, terus floating loss ya udah hold dulu, kayak gitu guys untuk si Telkom.
Oke, terus apa nih ya, Pani. Nah, Pani ini asing ngejual terus, tapi kita nggak tahu nih. Pani ini udah ya, tapi nggak disuspend gitu. Itu BI itu apa itu kerjanya? Padahal saya beli saham gorengan guys ya, baru naik dikit udah di guys, anjir bener. Ini mandang Pani guys, udah naik dari apa ini Pani? Nggak disuspend loh, gila ya, anjir bener-bener. Bursa efek itu kayaknya nggak adil ya. Kalau misalnya dia itu punyanya orang kaya gitu, yang mungkin kenal sama mereka gitu, dia nggak suspend. Kalau yang nggak gorengan, yang perusahaan-perusahaan kecil-kecil itu langsung langsung suspend. FCA. Bangke bener. Saya pernah kena suspend sekali guys. Wah, nyesek banget saya. Kesel. Karena kalau udah suspend besoknya merah. Ya, kalau udah dibuka merah. Kalau udah suspend tuh. Nah ini guys ya, ini yang di jual asing Telkom SMGR nih. Nah, SMGR ini apakah udah menarik? Belum nih guys, SMGR tuh belum ya. Masih asingnya masih jualan kenceng sekali. Ya, oh di bawah. Nah, tunggu aja, ini asing masih ngejual ya, berarti tunggu bawah lagi di sini support nih. Nah, kalau udah ke 3.600, nah pantau aja kalau udah mulai sideways asingnya masuk baru mulai masuk. Nah, saya udah nggak punya sih. Udah saya TP ya kalau SMGR itu sempat nge-swing saya. Yang belum nih Telkom nih. Telkom minus nih. Nah, terus apa sih do di sini KLB Inco lah banyak turun ya guys ya. Nah, terus Cepin nih ya. Wah, Cepin asingnya udah TP guys. Memang ya. Oh, kita lihat yang dibeli asing seminggu. Ini seminggu yang dibeli asing ternyata INDF ya. INDF ini memang asingnya tuh masuk dari seminggu ke belakang, cuman hari ini udah mulai net sell ya. Udah mulai taking profit. Semoga segera turun ke 6.500 biar kita bisa beli kayak gitu. Nah, terus di sini Java udah turun ya. Ini saham yang dibeli asing seminggu ini udah pada drop, guys. Di Excel. Nah, ini kalau kita lihat di sini saham-saham yang nggak termasuk ya, nggak masuk ke top 10 ya. Nggak masuk ke top 10 market cap ya. Jadi istilahnya INDF, UNTR, Java, AMRT, CSM ini kan nggak masuk top 10 ya. Ya, jadi ya turun gitu. IHSG-nya turun kalau seperti. Jadi kalau misalnya kapan nih IHSG-nya naik? Kalau IHSG naik itu gini, saat asing itu masuk di saham-saham top 10 market cap ya gitu guys ya. Misalnya BRI, BCA, BNI seperti itu. Mungkin brand ya yang top market cap seperti itu. Nah, seperti itu yang akan ngangkat IHSG. Tapi kalau asingnya itu masuk di saham-saham yang ya market cap-nya itu nggak kecil dan nggak bisa terlalu ngangkat IHSG ya, IHSG-nya akan merah teman-teman ya. Beri tunggu aja lah seperti itu guys untuk si teman-teman yang masih floating loss kayak gitu. Jadi mau ngomong apa kita juga nggak bisa. Ya teman-teman itu beli Telkom atau beli BRI atau beli Bank Mandiri mau ngapain? Nggak bisa dong. Ya udah, ya pasrah aja. Mau kayak apa juga kita mau nambah kayak apa sih? Duit kita tuh berapa? Duit retail tuh berapa sih? Gitu guys, duit teman-teman retail gabung jadi satu beli BRI ya nggak ngerak lah. Kecuali kalau duit retail bersatu gitu ya, terus beli saham yang kecil-kecil gitu misalnya kayak saham PBSA gitu guys, ya mungkin bisa ngerakin lah kalau cuman PBSA gitu ya. Kalau misalnya nyangkut di Telkom, BRI, Mandiri, ya duit retail mah nggak bisa ngegerakin. Jadi istilahnya ya sabar aja kayak gitu guys ya. Nanti harusnya sih kalau menurut saya teman-teman minggu kedua November harusnya mulai hijau ya. Nah udah mulai window dressing. Oke mas, mungkin saja mas Rizal untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.